Gitu saja kok tanya alasan, kata Muhajir di Istana Kepresiden Jakarta Senin. ini menteri gimana ya? Ya apa-apa tindakan itu harus ada alasan ya, dan itu yang namanya good governance, clean government, transparansi. Ini kan uang rakyat, bukan uang pribadinya ya, atau bukan uang presiden. Pemimpin itu yang harus dipikirkan adalah bukan legacy bagi dirinya sendiri, tetapi apa legacy bagi rakyatnya. Rakyat pasti akan mengenang seorang presiden yang berbuat baik. Tapi rakyat pasti tidak akan mengenang presiden yang hanya sekadar membuat monumen. Apalagi monumen itu mau diidentikan dengan dirinya. Kita lihat ke depan ya, jadi apa Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita ambil soal IKN ya. Kalau misalnya kata orang Sumatera, apa kata aku, apa kata gua, apa kata saya ya. Gak bisa ya. Terlalu memaksakan diri dan terlalu dipaksakan untuk mengadakan upacara untuk memindahkan ibu kota ya. Saya pernah mendapatkan WA dan saya sayangnya waktu itu belum sempat WA-nya, nanti saya cari lagi, yang mengatakan yes, si X yang terpilih sebagai presiden aja mengatakan nggak betah, siapa yang mau pindah ke IKN ya. Nanti saya cari lagi, dia salah seorang pengawas di sana. Unfortunately saya kehilangan karena begitu banyaknya WA ke sini, jadi ketika belum ke record saya hilang. Jadi sobat era sekalian, upacara 17 Agustus tidak full di IKN. Nah, itu biar pemerintah nggak kehilangan muka saja ya. Pemerintah rahasiakan alasan. Alasannya IKN belum siap sesungguhnya. Jadi nanti ada upacara di IKN tapi tidak full. Tapi tetap ada upacara di Jakarta. Ya, ngabis-ngabisan dana saja ya. Kalau tidak bisa harusnya ya sudah, nggak usah digelar. Tapi ya namanya mau mendapatkan ini ya, nama gitu ya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita bicara tentang membangun sesuatu ya bisa aja kalau kita jadi penguasa yang menguasai anggaran kan. Tapi persoalannya adalah apakah itu prioritas atau tidak, apakah bijak atau tidak, itu kan soalnya. Oke, Jakarta CNN Indonesia ya, upacara 17 Agustus tidak full di IKN, pemerintah rahasiakan alasan. Pemerintah merahasiakan alasan upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia 17 Agustus 2024 tak jadi digelar penuh di Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi enggan menjelaskan alasan upacara digelar di dua tempat. Dia hanya memastikan pemerintah menyiapkan upacara di IKN dan Jakarta. Gitu saja kok tanya alasan, kata Muhajir di Istana Kepresiden Jakarta Senin. ini menteri gimana ya? Ya apa-apa tindakan itu harus ada alasan ya, dan itu yang namanya good governance, clean government, transparansi. Ini kan uang rakyat, bukan uang pribadinya ya, atau bukan uang presiden. Muhajir menjelaskan semua rangkaian digelar di dua tempat, termasuk apel kehormatan dan renungan suci.
Acara itu digelar di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta dan IKN Memorial. Luar biasa, sudah ada IKN Memorialnya. Siapa? Makamnya di sana. Dia berkata pejabat negara juga akan dibagi kedua upacara itu. Namun ia belum bisa memastikan siapa saja yang akan upacara di IKN dan siapa yang upacara di Jakarta. Jokowi dan Prabowo upacara 17 Agustus di IKN, Ma'ruf dan Gibran di Jakarta. Luar biasa ya. Muhajir mengatakan mantan-mantan presiden juga akan diundang dalam upacara tahun ini. Namun ia belum tahu di mana mereka akan mengikuti upacara. Belum ada list, mungkin akan dipecah dua, ujarnya. Muhajir memastikan rencana upacara di IKN tak dapat dipaksakan. Menurutnya pembangunan IKN sudah mencapai 90% dari target. Kalau 90% dari target mestinya bisa full dong. Ya nggak buru-buru lah, sudah disiapkan lama kok itu, ungkap Muhajir. Sebelumnya Jokowi ingin upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun ini digelar di IKN. Keinginan itu beriringan dengan pembangunan fase pertama pembangunan IKN. Jokowi selalu menyatakan hal itu setiap mengunjungi IKN. Namun belakangan pemerintah mengkaji kemungkinan untuk tetap menggelar upacara di Jakarta. Kabar itu berbarengan dengan pengunduran diri Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN. Akan tetapi istana memastikan pengunduran diri Bambang tak terkait rencana upacara 17 Agustus. Ya, ada isu soal pembayaran dari pengembang, tapi I don't know exactly ya. Isu kan tidak bisa kita klarifikasi. Oh enggak ada hubungan upacara HUT RI di IKN dan mundurnya Bambang Doni. 17-an sudah kita rancang, jadi kira-kira nanti karena kita nantikan sebelumnya pindah, ada 17-an acara dimulai sana, ada juga upacara di sini Jakarta juga, ujar Pratikno beberapa saat setelah pengunduran diri Bambang. Jadi pejabat publik ya memang harus pandai-pandai berboh. Karena tidak bisa mengatakan hal yang sesungguhnya ya. Yang jelas sekali lagi membuktikan bahwa ya terlalu dipaksakan. Mundurnya atau dimundurkannya Bambang ya, dan Doni itu menunjukkan bahwa ada apa-apa dengan IKN. Apalagi menjelang 17-an. Ya bisa jadi. Bisa jadi Jokowi jengkel karena keinginan dia untuk upacara 17-an di IKN tidak bisa dipenuhi 100%. Akibatnya ya dipecah ya. Dan itu akan cuma menimbulkan traffic saja ya. Orang datang, pergi, bikin ribet aja. Mending di Jakarta semua sajalah ya. Tidak usah dipaksakan. Tapi ya gimana lagi kalau itu terkait dengan momen ya, momen memorial ya, terkait dengan apa istilahnya? Terkait dengan legacy ya, warisan ya. Jokowi ingin dikenang sebagai presiden yang yang membuat atau memindahkan ibu kota ya di tengah keterpurukan ekonomi dan anggaran atau financial room ya yang makin menyempit ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Dijamin walaupun jin iprit ikut bangun pastinya tak akan selesai. Maksa ambisi pribadi wakakak. Untuk apa IKN? Untuk siapa IKN? Tak maksa, tak ada salahnya berharap ya. Itulah yang memaksakan kehendak ya. Kemudian suasana IKN kayak masih berantakan, masa mau laksanakan upacara HUT 17 ya. Nanti wartawan-wartawan dilarang ngesut tempat-tempat yang masih berantakan ya. Diarahkan untuk ngesut yang baik-baik saja ya. IKN sama dengan the next Hambalang. Mari kita tunggu tanggal mainnya ya. Kita tunggu sama-sama ya. Kemudian sebab akibat tak terpikirkan rakyat yang jadi imbas korban. Hambalang kedua Ghost City ya. Ya nanti akan menjadi mahal biaya pemeliharaannya. Nggak mungkin dibongkar lagi kan. Tetapi tidak berkembang sebagai sebuah city karena orang tidak mau pindah. Itu masalahnya. Dan tidak ada lagi pemaksanya. Karena presiden periode berikutnya belum tentu mau memindahkan ibu kota. Atau mau berkantor di sana. Itulah ya
Yang terpenting urusi angkatan kerja milenial yang nganggur dan tak ada masa depan karena KKN dari rezim saat ini 100%. Mangkrak. Mending Jokowi langsung pindah ke IKN, seterusnya nggak usah kembali ke Jakarta. Kemudian memaksakan kehendak, parah Mbok Pak Adis, keluarga besarnya aja yang upacara di IKN biar makin menjiwai bangsa dan negara. Nyimak dulu Bang RH. Sudah Hambalang tertimpa IKN pula. Wah, Hambalang nggak ada apa-apanya dibandingkan IKN ya. Kalau proyek IKN mangkrak itu jauh lebih bahaya ya. Kenapa nggak ada liputan khusus yang meliput pembangunan IKN? Kalau progresnya bagus pasti dipamerkan sama pemerintah. Iyalah, masuk aja nggak boleh kita ya. Saya pernah masuk ya hanya tidak sampai istana negaranya yang bentuknya luar sering dipamerkan itu kan. Saya masuk kepada pembangunan rumah wakil presiden atau kantor wakil presiden ya, rumah atau kantor wakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, rumah menteri, masih brownfield begitu ya setahun yang lalu ya, when I was there, but I don't know right now ya. Ya jangan dipaksain optimal di Istana Merdeka saja tahun ini. Nggak ada air bersih di KN pas upacara, tertiba pada diare gara-gara stres. Presiden Jokowi seperti Aladin memindahkan istana. IKN untuk orang kaya, oret. Oke. Presiden bisa terjungkal karena maksa. Doa rakyat Indonesia yang tidak rela pajak-pajaknya dijadikan biaya pembangunan yang tidak jelas dan sangat tidak urgent dibangun. Termasuk aku yang tidak ikhlas. Nian pajak yang ku setor dipakai untuk IKN ini. Jokowi dari dulu ngibul. Presiden paling ambisius tapi nggak ngaca diri. Terlalu dipaksakan, inilah perencanaan tanpa dialog. Selamat menghancurkan rakyat. Kemudian IKN buat rekreasi saja. Iya lama-lama begitu. One day ya kan kita berekreasi ke IKN, menceritakan ya pada suatu masa ada presiden yang sangat berambisi untuk memindahkan ibu kota. Padahal dia harus tahu bahwa kota dibangun tidak bisa seperti membangun Candi Roro Jonggrang ya oleh Bandung Bondowoso, bukan begitu. Sudah bagus ada Palangkaraya yang tinggal dipermak dan dipercantik saja, pastinya tidak akan banyak anggaran boros nian rezim ini ya. Ya Palangkaraya dipermak kan harusnya kan memang dicari saja kota yang memang sudah jadi ya, jauh lebih siap. Oke, tapi apa iya perlu memindahkan ibu kota ke tempat yang jauh dari Jakarta? Kan bisa saja dicari tempat-tempat yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan masuk akal. Ya tadi di Jonggol misalnya ya. Tapi ya itulah ya. Sobat era sekalian, mudah-mudahan ya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa pemimpin itu yang harus dipikirkan adalah bukan legacy bagi dirinya sendiri, tetapi apa legacy bagi rakyatnya. Ya, rakyat pasti akan mengenang seorang presiden yang berbuat baik, tapi rakyat pasti tidak akan mengenang presiden yang hanya sekedar membuat monumen. Apalagi monumen itu mau diidentikan dengan dirinya. Kita lihat ke depan ya, jadi apa Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden. Menjadi presiden yang mantan yang dielulukan atau menjadi mantan yang dibuang. Kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.